dari mana energi ini berasal? Nah, energi dihasilkan oleh di dalam sel dari pembakaran bahan sumber makanan ya. Jadi dari lemak bisa menghasilkan, karbohidrat, gula bisa menghasilkan bahan-bahan makanan. Setelah melalui proses pencernaan akan masuk ke dalam sel. Nah, dia akan di metabolisme, akan diproses di dalam organel sel. Ini semuanya sel ya, yang warna biru ini kan hanya ilustrasi ya. Sebetulnya dalam sel itu banyak sekali jumlahnya, dan jumlah organel sel yang ini pada tiap orang berbeda-beda. Ini yang disebut dengan mitokondria. Nanti Akang dan Teteh bisa baca lebih jelas, googling lebih jelas tentang mitokondria. Nah, mitokondria ini punya fungsi yang spesifik, yaitu untuk memproduksi energi. Energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk adenosin trifosfat. Trinya itu dari 3, ini gugus adenosin, ini dari gugus fosfat. Jadi gugus adenosin yang memiliki 3 gugus fosfat. Nah, bentuknya, sebentar ya sebelum ke sana. Nah, ini bentuk dari si mitokondria. Jadi dia member lekuk-lekuk. Nah, lekukan ini akan memperluas penampangnya. Nah, di dalam inilah terjadi proses pengikatan fosfat dan dari zat makanan yang dimetabolisme ke dalam bentuk ATP. Jadi ATP itu berfungsi seperti baterai lah gitu ya. Nah, adenosin trifosfat sendiri bentuknya secara umum seperti ini. Ada gugus adenin yang memiliki 3 fosfat. Nah, ikatan fosfat ini merupakan ikatan yang berenergi tinggi. Jadi kalau ini dilepas 1 fosfat, jadi adenosin 2 yang memiliki 2 fosfat ya, adenosin difosfat, maka dia akan menghasilkan energi. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa energi ini, proses ini berlangsung di setiap sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, termasuk sel-sel tubuh manusia. Dan jutaan, mungkin ratusan juta jumlah dari energi yang dilepaskan ya, karena kita memiliki jumlah sel yang sangat banyak. Nah, jadi ketika kita beraktivitas, apa yang menggerakkan otot? Energi dari pelepasan fosfat ini. ADP sendiri bisa melepaskan satu lagi menjadi adenosin monofosfat, monofosfat AMP gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam ke dalam mitokondria, maka dia mengikat lagi satu fosfatnya, nambah lagi dari ADP jadi ATP lagi. Kalau dari AMP jadi ADP jadi ATP lagi. Jadi memang fungsinya dari ATP ini seperti baterai yang di recharge. Ketika dia masuk ke dalam sel yang membutuhkan, dia akan melepas fosfat. Ketika dia sudah, dia masuk lagi ke mitokondria untuk menangkap fosfat. Mekanismenya secara umum seperti itu. Nah, jadi aktivitas apapun yang kita lakukan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang kita olah sebetulnya. Ya, ditambah dengan energi alam yang kita juga mulai pekakan kemarin-kemarin. Nah, artinya Kang, kalau begitu, kalau saya lari, saya menghasilkan energi dong. Oh iya, betul sekali. Nah, permasalahannya adalah di fokus. Jadi sebetulnya segala aktivitas itu menghasilkan energi, menggunakan energi. Nah, kalau kita fokus, maka energi ini bisa diolah lebih lanjut. Salah satunya adalah untuk pengobatan dalam kasus kita sebagai terapis. Nah, ini sekilas tentang mekanisme dari pembentukan energi. Nah, energi yang kita miliki di dalam tubuh ini, kalau kita olah, maka dia akan beresonansi, dia akan mempengaruhi dengan energi alam di sekitar. Makanya kalau Akang dan Teteh latihan yang gerakan yang pertama, yang mendorong dengan nafas dada ya, maka Akang dan Teteh dapat merasakan adanya tolakan. Nah, itu tolakan ada interaksi dari energi yang kita miliki dalam tubuh dengan energi yang ada di alam. Nah, pertanyaannya kenapa ada energi di alam, begitu ya? Ya, seperti ini Akang dan Teteh. Kalau misalkan sederhananya seperti ini. Kalau misalkan kita memiliki magnet lah ya, misalkan ada 2 magnet, ini bagian utara, ya misalkan seperti ini ya, selatan, terus ini bagian selatan ini utara.
maka apa yang terjadi adalah ini akan saling tolak menolak, akan saling tarik menarik, sehingga magnet ini bakal nempel. Kalau dia sama, misalkan di sini utara, di sini utara, dia akan tolak menolak. Walaupun kita secara kasat mata tidak ada melihat di sini ada sesuatu di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau kita pakai serbuk besi, kita akan tahu, oh ternyata ada medan magnet. Jadi ada medan energi yang ada di sekeliling tubuh kita. Hal yang sama terjadi kalau di listrik. Kalau ada kawat beraliran listrik, maka dia akan punya medan energi, medan magnet di sekelilingnya. Nah, yang menarik adalah sekarang kalau kita lihat lagi dari sel ini, ya, setiap misalkan bagian terkecil dari tubuh adalah sel. Nah, sel ini sendiri kan terdiri dari atom-atom. Nah, atom-atom ini ada yang proton dan neutron di tengah, ada elektron yang berputar di samping. Elektron negatif dan proton, ada proton positif, neutron nol ya. Dan dia selalu berputar, selalu berputar. Nah, apa yang terjadi adalah maka dari setiap atom akan ada medan energi, medan magnetik. Nah, yang menarik adalah atom di jumlah atom di tubuh kita kan miliaran, triliunan mungkin. Sehingga sebetulnya secara umum kalau ini seorang kita ini tubuh nih ya, maka dari kecil-kecil setiap atom yang berpendar, yang berputar ini, maka kita akan memiliki energi. Nah, ini yang kita olah. Kalau kita berlatih, kan bagaimana kalau misalkan saya sedang lari misalkan, maka otomatis energi yang tadi dihasilkan di ATP juga akan mempercepat kerja sel, otomatis energinya pun akan berbeda dibanding orang yang misalkan sedang tidur gitu. Nah, akan DTT yang kita latih kemarin adalah mengolah energi yang ini. Nah, dengan kita juga mulai mengolah energi alam. Energi alam. Kenapa? Karena misalkan di sini ada udara nih. Udara kan ada oksigen ya. Ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon monoksida, karbon dioksida. Semuanya juga terdiri dari atom-atom. Maka sebetulnya udara pun yang tidak terlihat, dia memiliki medan-medan energi. Sehingga kita ketika mendorong ini, kita berusaha mempekakan diri kita sehingga bisa merasakan energi yang ada di luar tubuh ini. Apalagi kalau di sini ada orang lagi atau di sini ada pohon, kita secara umum dengan latihan kemarin harusnya sudah bisa merasakan energi yang ada di luar tubuh kita. Begitupun nanti ketika kita mulai menerapi, maka kita akan berusaha mengenali energi pasien seperti apa. Oke, itu secara umum teorinya seperti itu. Nah, mari kita kembali ke ATP tadi ya. Nah, energi yang kita olah melalui apa? Melalui olah nafas ya. Jadi sebetulnya ada ketika kita mengolah nafas, maka kita akan menghasilkan mengkondisikan diri untuk tubuh supaya menghasilkan energi yang lebih banyak. Ditambah dengan fokus artinya kita akan mengendalikan, berusaha merasakan, mengendalikan si energi yang ini. Ini yang kita lakukan ketika latihan. Kemudian ketika latihan ada pengejangan ya. Pengejangan. Walaupun di kita ketika kita pengejangan, kita itu bukan kejang dari awal, tapi kita karena menahan tolakan. Pengejangan dari tubuh, maka di bagian itu akan muncul energi akan dibutuhkan energi yang lebih tinggi. Nah, sehingga kombinasi fokus, olah nafas dan pengejangan menghasilkan pola energi yang membentuk di badan kita.